Moco Buku Channel. Perkenalkan, nama saya Rizky Fatkur Rahmah dari KPI 2D, akan membacakan buku Media dan Perubahan Sosial Suara Perlawanan melalui Radio Komunitas. Radio Komunitas sebagai media alternatif, saluran suara-suara kritis lewat angkringan. Kata angkringan di masyarakat Yogyakarta dikenal sebagai nama warung pinggir jalan yang menyediakan nasi dengan lauk sangat sederhana, diistilahkan dengan nama nasi kucing, makanan ringan, dan kopi. Makan atau minum kopi sambil mengobrol di warung angkringan merupakan kebiasaan yang menjadi budaya tersendiri bagi masyarakat Yogyakarta. Angkringan menjadi tempat masyarakat kecil atau kalangan bawah membicarakan berbagai hal dengan anggota masyarakat lainnya. Kebebasan dan kesetaraan dalam berkomunikasi bergabung dengan solidaritas sosial di antara mereka. Di desa Timbulharjo, nama angkringan menjadi sebuah nama media yaitu buletin, dan kemudian berkembang menjadi nama radio komunitas. Angkringan sebagai radio awalnya beroperasi dengan peralatan yang sangat sederhana dan menempati sebuah loteng di rumah salah seorang pendirinya. Kemudian pindah ke sepetak ruangan di sudut halaman kantor balai desa. Separuh dari ruangan tersebut dibuat menjadi studio kecil untuk siaran. Seperti radio komunitas lainnya, cakupan siaran angkringan sangat terbatas, yaitu hanya mencakup desa kecil yaitu desa Timbulharjo di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Sebagai sebuah media komunitas, angkringan memiliki sejarah yang terkait erat dengan perubahan dalam masyarakatnya, baik dengan konteks lokal, nasional, maupun global. Artinya, memahami bagaimana angkringan muncul, beroperasi, bertahan, dan berjuang bukan sekedar memahami sebuah radio komunitas, tetapi memahami sebuah dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang terjadi di negara ini dalam wujudnya yang paling konkret dan potret sebagian besar masyarakat Indonesia. Seperti dikemukakan seorang pendiri angkringan tentang Timbulharjo, ya seperti Indonesia Mini. Kelas birokrasinya korup, kelas menengahnya apatis, kelas bawahnya takut, wawancara NS. Itulah potret bangsa ini dalam pemahaman seorang anak muda di sebuah desa yang sulit disangkal. Seperti itulah keadaan yang harus disikapinya seorang informan yang juga mendukung angkringan, menawarkan tempatnya di RBT untuk studi angkringan, mengemukakan pandangannya tentang situasi saat ini dalam ungkapan berikut. Sekarang ini banyak sekali pimpinan-pimpinan kita yang pandai sekali tidak diimbangi dengan pendidikan budi pekerti, maka lalu bertindak semaunya saja, lalu tidak mempunyai tepa selira. Misalnya, pemerintah yang sekarang berjalan tidak berdasarkan agama. Masa anggota DPR itu kok korupsi aja ya berjamaah? Lalu menteri agama sendiri, padahal orang itu kalau sudah memegang agama kan mempunyai hukum agama. Meskipun itu hukum Kristiani, Islam, Hindu, Buddha, ini sudah ada paugerannya. Dilarang nerak paugeraning Tuhan. Maka Simba berpandangan bahwa sekarang ini, amit-amit sewu, saya telah menciptakan tembang gorohing panembah nemahing musibah. Karena panembahnya itu tidak tulus dari lahiriah sampai batiniah. Panembah kepada Allah hanyalah lahiriah, tidak sampai batiniah. Misalnya, waktu zuhur, ya zuhur, Allah maha besar, tapi hanya Allah Allah. Itu hanya lahiriah saja. Namun, nanti turun dari musola ya kembali semaunya saja. Ini kan hanya syarikat, tidak disertai hakikat, torikat, dan marifat. Wawancara JY. Dengan kata lain, untuk memahami angkringan sebagai sebuah media komunitas, tak mungkin melepaskannya dari konteks historis masyarakat yang lebih luas. Masyarakat Indonesia yang memahami krisis bersifat sistemik dan melahirkan berbagai kontradiksi di dalamnya yang menggugat kesadaran sebagian masyarakatnya. Kesadaran yang kemudian diwujudkan dalam sebuah gerakan yang kemudian dikenal dengan nama reformasi. Di saat masyarakat Indonesia merasakan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politiknya dalam bingkai reformasi, pada saat tuntutan akan prinsip-prinsip demokrasi meluas, di saat itulah angkringan muncul dan berkembang. Pembahasan tentang sejarah, keberadaan, dan perkembangan angkringan akan dilakukan dalam beberapa level analisis sebagai tuntunan sebuah penelitian kualitatif dengan perspektif kritis. Sebagian kerangka pembahasan bab ini merujuk pada kerangka analisis Fairclough yang mencakup aspek sosial, kultural, diskurs, praktis, dan teks. Pembahasan tersebut kemudian menjadi dasar diskusi dan simpulan tentang
resistensi komunitas, dan media alternatif yang dipaparkan pada bagian akhir buku ini. Secara sistematis, pada bagian pertama bab ini dilakukan pembahasan dalam konteks makro yang menggambarkan berbagai relasi yang mendorong kesadaran dan sekaligus perlawanan komunitas dan mendirikan angkringan sebagai media. Pada bagian kedua dibahas angkringan sebagai sebuah organisasi media baik berkaitan dengan aktor maupun struktur pengolahannya. Ketiga, akan dianalisis beberapa teks utama yang dimuat atau disiarkan angkringan. Selain itu, dipaparkan juga beberapa tanggapan tentang angkringan sebagai sebuah teks yang juga dimaknai oleh komunitasnya. Setelah melakukan analisis data di ketiga level tersebut, kemudian di bagian berikutnya diidentifikasi beberapa sasaran dan bentuk resistensi komunitas yang muncul sebagai bentuk perlawanan komunitas terhadap dominasi yang dirasakan oleh komunitas. Radio komunitas dan relasi yang menyertainya. 1. Reformasi. Radio komunitas memperjuangkan perubahan. Secara historis, terjadinya suksesi akibat gerakan massa pada tahun 1998 yang kemudian dikenal sebagai tonggak reformasi di Indonesia tidak lepas dari diberlakukannya reformasi ekonomi pada tahun 1980-an dan 1990-an. Priyambudi Sulistianto mencatat bahwa kebijakan deregulasi yang dilakukan sejak tahun 1980-an memberi sumbangan pada perubahan sosial politik, dan salah satu di antaranya adalah ditambahnya jumlah kelas menengah perkotaan. Ditambahkan olehnya bahwa sejak akhir 1980-an hingga pertengahan 1990-an terlihat makin banyak forum kritis, protes jalanan, pemogokan buruh, dan perdebatan politik dibandingkan waktu sebelumnya. Hal ini terjadi menurutnya dikarenakan sistem politik yang ada tidak lagi sanggup mengakomodasi perubahan besar yang terjadi. Dengan kata lain, dalam dinamika sosial dan politik masyarakat yang demikian, tampaknya berkembang tuntutan akan sistem politik yang lebih demokratis. Tuntutan ini akhirnya terjawab dengan terjadinya suksesi, yaitu lengsernya Soeharto sebagai presiden. Diawali situasi politik yang tak menentu setelah kerusuhan besar di Jakarta pada awal Mei 1998 dan terus berlanjut dengan gerakan massa yang makin meluas di berbagai kota besar di Indonesia. Akhirnya dominasi kekuatan yang telah dipertahankan selama lebih 30 tahun harus berhenti. Di Istana Negara pada Kamis 21 Mei 1998, didampingi oleh B.J. Habibie sebagai wakil presiden dan beberapa menterinya, Presiden Soeharto membacakan pengunduran dirinya dan kemudian menunjuk Habibie sebagai penggantinya. Habibie adalah teknokrat yang sebelumnya dipanggil Soeharto untuk membantunya tengah menjalani karirnya di Jerman. Dia tokoh yang dikenal cukup demokratis oleh orang-orang di sekitarnya, memberikan warna lain dalam pemerintahan khususnya berkaitan dengan kebebasan di bidang komunikasi. Habibie melalui Menteri Penerangan Yunus Yusufiyah mencabut beberapa peraturan yang dianggap membelenggu kebebasan pers, yaitu Permenpen nomor 01/Per-Mempen-1984 SIUPP dan Permenpen nomor 01/Per-Mempen-1969 tentang ketentuan pokok wartawan. Selain itu, dicabut pula SK Mempen nomor 24/Kep-Mempen-1978 dan SK Mempen nomor 226/Kep-Mempen-1984 tentang wajib relay siaran RRI dalam penyelenggaraan siaran berita oleh radio siaran non-RRI serta SK Mempen nomor 47/Kep-Mempen-1975 tentang pengukuhan PWI dan SPS sebagai satu-satunya organisasi wartawan dan organisasi penerbit. Salah satu tonggak sejarah yang juga penting pada masa reformasi yang menyangkut kebebasan pers adalah dikeluarkannya Permenpen nomor 01/Per-Mempen 1998 tentang ketentuan-ketentuan SIUPP. Berbeda dengan Permenpen sebelumnya, Permenpen ini tidak mencantumkan sanksi pencabutan SIUPP atau pemberedelan bagi pers yang dianggap melanggar aturan. Peraturan baru tersebut tak pelak melambungkan jumlah pers baru yang pada pertengahan April 1999 bertambahnya mencapai 852 SIUPP. Tampaknya angin reformasi berhembus membangunkan banyak orang seperti yang diungkapkan para beberapa aktivis media. Yang dulu membisu kini bebas berlagu, yang dulu ditelikung kini leluasa mengadu untung.
Suranto, Setiawan, dan Ginanjar. Akan tetapi, melihat perubahan yang terjadi, sebagian aktivis masih mengkhawatirkan perkembangan tersebut. Menurut pandangan mereka, kebebasan tersebut lahir bukan dari perubahan perspektif negara ini terhadap pers, akan tetapi lebih sekadar budi baik pemerintah yang bisa saja suatu saat berubah. Ruang komunikasi sudah dibuka oleh Presiden B.J. Habibie, kemudian lebih diperluas lagi oleh Abdurrahman Wahid sebagai presiden berikutnya dengan membubarkan Departemen Penerangan. Akan tetapi pada pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono muncul lagi dengan nama Departemen Komunikasi dan Informatika Depkominfo. Kehadiran Depkominfo dikatakan oleh berbagai pihak yang terlibat di dalamnya membawa perspektif baru tentang komunikasi. Walaupun begitu, kehadirannya mengembalikan kekhawatiran para aktivis atau masyarakat sipil pada umumnya tentang arah kebijakan komunikasi di negara ini. Pada awalnya, kekhawatiran dapat ditampik saat disahkannya UUD nomor 40 tahun 1999 tentang pers dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Undang-undang dianggap menjadi dasar yang lebih kuat berkaitan dengan kebijakan komunikasi yang lebih bebas dan memberi ruangan lebih luas untuk kepentingan publik. Kekhawatiran para aktivis media terbukti ketika terjadi pemaknaan berbeda mengenai beberapa hal dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 antara pemerintah, Depkominfo dengan KPI dan beberapa kelompok masyarakat sipil. Judicial review kemudian dilayangkan sebagian kalangan yang mewakili industri media atau pengusaha media, PRSNI, dan ASTVI. Selain itu, PP yang tentang lembaga penyiaran dinilai oleh KPI dan sebagian warga masyarakat lainnya dianggap menyimpang dari semangat yang dikandung Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Kalangan aktivis media dan jaringan radio komunitas termasuk yang keberatan dengan beberapa pasal yang dianggap menyulitkan perkembangan radio komunitas. Walaupun perkembangannya kemudian tidak semulus yang dikehendaki dan masih menyisakan berbagai konflik, akan tetapi dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran menjadi tonggak kebijakan yang cukup berarti bagi komunitas yang lebih bebas dari kontrol penguasa. Semua itu tetap menjadi bagian penting yang perlu disyukuri dari kesejahteraan yang melatar belakangi perkembangan media di tingkat komunitas, seperti yang dikemukakan oleh salah seorang pemimpin jaringan radio komunitas. Sebetulnya ini berawal dari lahirnya Undang-Undang Kebebasan Pers 1999. Awalnya lah saya lupa persisnya, tapi itu adalah catatannya tahun 2000 itu. Sekitar tahun 2000, ada yang motivasinya itu datang dari punya kita, tapi ada yang didirikan karena di wilayahnya atau komunitasnya sudah ada organisasi yang sepertinya membutuhkan media yang bisa menjawab kebutuhan komunitas. Wawancara BW. Secara politik, berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah membawa perubahan baru dalam kepemimpinan desa. Terbentuknya Badan Perwakilan Desa BPD yang pemilihannya dilakukan secara langsung oleh masyarakat, memberikan dinamika politik baru di desa. Ada peluang membangun mekanisme kontrol dari bawah walaupun sampai saat ini belum optimal. Akan tetapi menjadi ruang politik di desa lebih dinamis, semangat reformasi dan tuntunan demokratisasi yang bergulir di Jakarta dan juga bergaung di kota-kota besar lainnya akhirnya masuk juga dalam pemikiran masyarakat desa. Artinya keinginan untuk berubah di level komunitas menurut salah seorang informan sebenarnya juga dilatar belakangi oleh adanya kondisi yang hampir sama antara situasi lokal dan nasional. Begitu banyaknya bantuan yang digulirkan ke desa-desa pasca krisis 1997 mulai disikapi secara kritis oleh masyarakat dan berbagai lembaga swadaya masyarakat. Hasil sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 1998 oleh sejumlah LSM di tiap wilayah di seluruh Indonesia, 26 provinsi, mengenai dampak krisis pada masyarakat, menemukan penyimpangan penyaluran dana JPS terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Jari 2000. Perubahan ke arah yang lebih baik dari berbagai bantuan yang bergulir ternyata tidak dirasakan oleh banyak warga masyarakat bawah, khususnya di desa-desa yang menjadi sasaran utama penyaluran dana JPS.
Reformasi juga hanya terdengar gaungnya tapi tidak dampaknya. Hal ini seperti diungkapkan informan yang merupakan salah seorang pendiri radio komunitas. Pasca krisis ekonomi 1998, banyak dana-dana turun ke masyarakat. Banyak rumor di masyarakat bahwa akan ada sekian ratus juta dana yang akan masuk, dan banyak juga kekhawatiran bahwa dana tersebut akan diselewengkan. Kekhawatiran tersebut sebenarnya berangkat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kami sebagai anak muda yang saat itu sedang gembar-gembarnya reformasi, tapi kok di tingkat bawah belum ada perubahan apapun. Reformasi di Jakarta sana, di desa saya tidak ada reformasi, wawancara NSR. Artinya berbagai program dan perangkat kebijakan yang dibangun untuk menghasilkan perubahan dalam dinamika ekonomi, sosial, dan politik ternyata tidak dirasakan secara signifikan oleh masyarakat desa. Berbagai bantuan yang ada syarat dengan tindak penyimpangan di berbagai level. Sementara kebebasan pers atau kebijakan komunikasi yang lebih terbuka memunculkan berbagai media akan tetapi jauh dari keterlibatan dan kepentingan sebagian besar masyarakat bawah. Di dalam suasana itu maka bermunculanlah media komunitas di berbagai wilayah. Untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis di tingkat desa, pada awalnya BPD sangat diharapkan dapat mewujudkan mekanisme kontrol dari bawah dan terbukanya ruang politik. Akan tetapi mekanisme tersebut menjadi tidak begitu berarti apabila dalam prosesnya kemudian hanya mereka atau sebagian kecil orang yang terlibat berdasarkan sistem perwakilan seperti yang dikemukakan oleh seorang informan. Satu hal yang sebenarnya masih miss yaitu ketika informasi itu dikelola oleh warga masyarakat. Tidak mungkin dikelola secara keseluruhan oleh warga masyarakat dalam satu desa, paling hanya oleh beberapa orang yang mewakili mereka. Ketika perencanaan itu disusun, paling wakil-wakil RT atau wakil dusun yang terlibat di dalam penyusunan. Nah, di sini kemungkinan terjadi distorsi. Nah, kita melihat perlu ada kontrol dari masyarakat. Nah, kontrol itu bisa dilakukan ketika mereka punya medianya. Nah, akhirnya kita melihat bahwa ada satu hal yang cukup prinsip yaitu media yang mereka kelola sendiri. Ya, apakah itu media cetak atau media penyiaran, wawancara IM. Apabila merujuk pada pandangan di atas, maka tak heran apabila keberadaan media di tingkat komunitas menjadi penting. Radio sendiri sebagai media penyiaran sudah cukup lama dan sering digunakan untuk menyebarluaskan berbagai informasi untuk masyarakat di pedesaan atau petani. Umumnya radio siaran ini kemudian mengembangkan forum diskusi bagi para pendengarnya. Radio Forum Petani pertama bahkan telah ada di Kanada sejak tahun 1939, kemudian berkembang pula di Jepang 1952, India 1957, Pakistan dan Mali 1961, Nigeria 1962, Ghana, Madagaskar, dan Jordan 1964. Akan tetapi, umumnya sejarah radio siaran tersebut seperti juga di Indonesia diawali perkembangannya oleh pemerintah, misalnya radio siaran pedesaan. Di Yogyakarta sendiri, radio komunitas sebenarnya telah ada sejak tahun 70-an dan mulai berkembang pada tahun 1990-an. Akan tetapi, pasca reformasi 1998 adalah masa perkembangan yang cukup besar radio komunitas di Yogyakarta. Saat ini radio komunitas yang terdaftar pada Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY) sebanyak 37 radio. Akan tetapi menurut Ketua KPID Yogyakarta, realitas sebenarnya adalah sekitar 60-an radio yang beroperasi. Radio komunitas di Yogyakarta sendiri tersebar di kota Yogyakarta, Bantul, Sleman, Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Radio komunitas yang berbasis kampus hanya 12 radio, dan sebagian besar lainnya yaitu 25 radio adalah radio komunitas berbasis komunitas di desa-desa. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila maraknya masyarakat desa membangun radio komunitas. Menurut salah seorang informan memiliki keterkaitan dengan dinamika sosial, budaya, dan politik masyarakatnya. Persoalan-persoalan sosial budaya yang menjadi landasan kenapa bermunculan dalam proses itu aktualisasi diri dan akumulasi masalah, bukan sekedar kekecewaan. Misalnya di Kota Madya, masalah-masalah korupsi di pemerintahan. Teman-teman di LSM membangun suatu media yang menyuarakan kekecewaan atau anti korupsi. Di daerah yang lebih tenang mungkin lebih fokus ke masalah budaya, wawancara AD. Dengan kata lain, situasi krisis yang dirasakan melahirkan semangat untuk melakukan perubahan. Hal itu kemudian berbarengan dengan berkembangnya isu demokratisasi. 2. Undang-Undang Nomor 32/2002 tentang Penyiaran, KPI, KPID, dan Kepentingan Media Komunitas. Di dalam suasana pers yang lebih terbuka dan semangat desentralisasi yang juga dapat dimaknai dengan dikembangkannya isu-isu tentang lokalitas,
maka perkembangan media komunitas mendapat tempat yang lebih baik. Selain itu, ada pula kebutuhan untuk mengimpun kekuatan dan memperjuangkan kepentingan radio komunitas dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Ini terbukti dengan munculnya media komunitas dalam Undang-Undang Nomor 32/2002 tentang penyiaran. Keberadaan KPI dan KPID menjadi tumpuan media-media non-komersial termasuk media komunitas. Untuk menghadapi media-media komersial dalam hal kebijakan sehingga mereka juga memiliki ruang untuk hidup dan berkembang. Perkembangan media komunitas yang pada awalnya bersifat ilegal mulai mencoba masuk pada sistem yang legal. Keterbatasan tiap media komunitas untuk kemudian berbicara dalam konteks lokal maupun nasional mendorong munculnya keinginan radio komunitas untuk membangun jaringan. Jaringan ini diharapkan dapat membantu media-media komunitas dalam kancah negosiasi yang menguntungkan baik di level lokal maupun nasional. Sekarang ini kan undang-undang penyiaran mau memangkas lingkaran setan sentralisasi dari Jakarta meskipun banyak resistensi dan belum tentu semuanya akan jalan karena kalau bisa dijalankan banyak TV-TV yang bisa rugi. Kalau benar-benar terjadi desentralisasi informasi maka mau tidak mau disadari atau tidak didesain atau tidak, kebutuhan orang-orang akan media yang makin ke lokal akan muncul. Wawancara NSR. Walaupun radio komunitas sudah diatur dalam Undang-Undang Penyiaran, akan tetapi ada 4 hal yang membuat mereka khawatir dari PP, yaitu tentang 1. Alokasi frekuensi yang 0,5%, 2. Jangkauan siaran yang dibatasi hanya 2,5 km, 3. Prosedur perizinan, 4. Standarisasi alat. Kekhawatiran informan itu didasarkan beberapa argumen, yaitu pertama, untuk alokasi yang hanya 0,5%, yaitu hanya diberikan 3 kanal terdiri dari kanal 202, 203, dan 204 atau di frekuensi 107.7, 107.8, dan 107.9 FM. Menurut salah satu seorang informan, ini sangatlah kecil kalau dilihat dari perkembangan radio komunitas itu sendiri. Apa yang diungkapkan oleh informan cukup beralasan dan didukung oleh data tim peneliti Bank Dunia yang mengidentifikasi bahwa tahun 2005 saja sudah terdapat 630 radio komunitas yang tersebar di NAD, Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, di Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Papua. Menurut informan, isu tentang alokasi frekuensi ini menjadi penting karena terjadi persaingan untuk memperolehnya dan kepentingan radio komunitas menjadi sulit diperhitungkan karena ada indikasi frekuensi dijadikan aset. Hal ini tampaknya membuat teman-teman radio komunitas merasa bahwa mereka pasti akan terpinggirkan. Celakanya, di kita itu frekuensi dianggap aset, sebagaimana aset-aset negara yang lain dalam rangka kalau di tingkat daerah untuk peningkatan APBD, kalau di tingkat nasional untuk pemasukan APBN. Sehingga ketika frekuensi di sini diperlakukan begitu, maka radio komunitas yang dari sisi finansial tidak terlalu menjanjikan, justru merepotkan. Kecil-kecil nggak ada duitnya, repotin gitu, ya sudah dikasih alokasi yang kecil saja. Wawancara NSR. Permasalahan kedua dari peraturan pemerintah adalah mengenai jangkauan yang cuma 2,5 km. Menurut beberapa informan, pasal ini sangat bias Jawa karena itu akan menyulitkan radio komunitas di luar Jawa yang penduduknya masih jarang dan relatif tinggal berjauhan. Hal itu akan menyulitkan karena dalam proses perizinan radio komunitas mereka harus memperoleh dukungan minimal 51% jumlah komunitas atau 250 orang komunitasnya. Hal serupa diungkapkan informan lain dari sebuah NGO yang banyak mengembangkan banyak radio komunitas di Jawa, Lombok, Sulawesi, Kalimantan, dan Aceh. Kita mengusulkan jangkauan siaran radio komunitas itu ditentukan oleh KPID, bukan KPI pusat, karena satu desa di Jawa berbeda dengan satu desa di Kalimantan. Itu salah satu perangkat yang kita tahu. Kemudian kita melihat radius 2,5 kilo di Jawa oke, tapi di luar Jawa nggak bisa. Wawancara ION. Hal ini juga diungkapkan oleh seorang informan dari KPID yang menyesalkan beberapa pasal dari PP tidak sesuai dengan prinsip yang seharusnya dipahami berkaitan dengan pengaturan media penyiaran. Padahal keberadaan KPID sebelumnya sudah mengantisipasi adanya perbedaan karakteristika permasalahan penyiaran di daerah. Artinya, menurut informan melalui KPID sebenarnya pengaturan mengenai batasan jangkauan radio komunitas di tiap wilayah bisa disesuaikan dengan karakteristika wilayah masing-masing.
seperti yang ditegaskan oleh informan berikut ini. Jadi biarkan nanti Papua memberi batasan tentang seberapa jauh sih jangkauan radio komunitasnya. Wawancara KG. Ketiga, dalam permasalahan prosedur perizinan, usulan teman-teman di radio komunitas adalah perizinan sebaiknya dapat diselesaikan di daerah akan tetapi berdasarkan PP. Perizinan itu harus dilakukan sampai menteri. Menurut informan itu akan menyulitkan radio komunitas daerah apalagi yang jauh dari Jakarta. Itu kalau dari segi waktu, biaya, macam-macam akan sangat berat bagi radio komunitas. Bahkan kalau mengikuti aturan, setiap ada perubahan pengurus harus lapor ke menteri. Padahal perubahan pengurus dalam radio komunitas bisa sewaktu-waktu terjadi. Wawancara NS. Salah seorang informan yang berasal dari lembaga yang memberi banyak dukungan pada pengembangan masyarakat sipil termasuk radio komunitas menganggap itu masih bisa diterima. Ketika ditanyakan kepada informan keberadaan teman-teman komunitas tentang perizinan tersebut, informan menyatakan bahwa itu kan masih bisa disiasati. Ya jangan ngurus sendiri-sendiri dong, biar jaringan radio komunitasnya yang mengurus. Itu kenapa mereka harus mengembangkan jaringannya. Wawancara ALX. Masalah standarisasi teknologi radio komunitas sebenarnya bukan hal yang sepenuhnya ditolak. Tuntutannya lebih pokok pada penyederhanaan prosedur standarisasi. Selain itu, prosedur uji kelayakan diharapkan juga dapat diatur di tingkat lokal. Hal ini dilatar belakangi kekhawatiran apabila dilakukan terpusat terjadi monopoli prosedur tersebut. Kami bukannya tidak mau diatur, malah kita sadar bahwa menggunakan frekuensi itu mempunyai konsekuensi. Saya melihat ya kalau alatnya tidak benar akan mengganggu yang lain. Kita setuju adanya standarisasi, cuma prosedur pelaksanaannya itu juga jangan digeneralisir. Di setiap daerah itu kan ada instansi yang mengurusi soal itu. Serahkan saja ke situ dan misalnya kemudian nanti uji kelayakannya itu di tiap daerah. Kalau dia oke, ya langsung jalan saja. Kita cuma khawatir nanti jadi alat monopoli prosedur produsen alat. Dan kan kemudian ada sertifikasi. Wawancara NSR. Menurut salah seorang informan dari KPID, sebagian besar permasalahan tersebut muncul terkait dengan upacara pengaturan yang terpusat dan ini berbeda dengan semangat awal KPI. Itu bertentangan dengan prinsip, jadi ada pengaturan-pengaturan yang sangat terpusat. Kemudian yang kedua juga ada kecenderungan dan saya lihat PP ini cenderung membuka sebuah lubang untuk terjadinya konflik antara pemerintah dengan KPI. Itu jelas banget karena dulu semangatnya KPI menyarankan KPID yang mengatur masalah penyiarannya. Wawancara KG. Kemampuan KPID untuk menangani permasalahan lokal juga sangat tergantung kepada kapasitas anggota-anggota KPID masing-masing. Artinya, tidak semua KPID juga memiliki keberanian atau pemahaman untuk menangani masalah-masalah lokal tanpa tergantung kepada pusat seperti yang diungkapkan informan berikut. Konteks lokal itu harus dipegang oleh KPID, jadi tidak harus bergantung dari juklak yang ditentukan oleh pusat. Sayangnya masih banyak KPID yang masih tergantung dengan KPI pusat dari banyak hal. Wawancara IM. Padahal konflik kepentingan yang terjadi antara Depkominfo dengan KPI dianggap seorang informan menjadi salah satu faktor alotnya negosiasi yang sebenarnya tidak terjadi di semua daerah. Dalam hal ini antara KPID dan Pemda setempat, sehingga kesepakatan di antara mereka dapat berbeda satu sama lain. Seperti di wilayah DI Yogyakarta. Menurut informan antara KPID dengan Pemda selama ini hubungannya cukup baik. Mereka bisa mencapai kesepakatan ketika perbedaan pendapat terjadi. Artinya, setiap wilayah memang berbeda dan memiliki cara-cara berbeda pula untuk menyelesaikannya. Dan saya berpikir sebaiknya kita biarkan berbeda karena Indonesia dasarnya adalah perbedaan kultur. Jadi buat saya begini, walaupun berbeda ya silahkan, mungkin di Sumat berbeda, di Sumsel juga berbeda. Wawancara KG. Sampai hari ini menurut seorang informan dari KPID Yogyakarta, tidak ada instruksi dari Pemda Yogyakarta tentang pengaturan penyiaran. Menurutnya KPID dan Pemda bisa secara terbuka bersama-sama membicarakan masalah media penyiaran.